Oke saudara-saudara, Trinitas ya. Trinitas itu misteri iman. Kalau Rasul Paulus menyebutnya sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Namun sekarang sudah disingkapkan dalam surat Roma itu. Kristus sendiri sebetulnya ketika memerintahkan kepada muridnya yang dikenal dengan Great Commission atau amanat agung, itu namanya perintah pembaptisan. Pergilah, jadikanlah pantata etni, segala bangsa. Pantata etni itu panta segala, ta etni itu etnik bangsa-bangsa. Jadi etnik bangsa-bangsa itu bukan sekedar menyeberangi batas-batas geografis, tetapi juga menyeberangi bangsa-bangsa dengan kompleksitas budayanya. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dengan demi nama itu bentuknya tunggal. In the name, ya. Esto onoma. Onoma itu bentuk tunggal, nama artinya. Tu patros ketu iu ketu agiu pneumatos, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu jamak. Jadi dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Makanya di gereja-gereja timur, baik itu ortodoks maupun katolik ritus timur, itu ketika berdoa tanda salibnya itu dipertegas, yaitu Allah yang esa. Dalam bahasa Arab itu Bismillah walibni warahil kudus al-ilahil wahid. Al-ilah al-wahid itu Allah yang esa. Jadi demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Bismillah walibni warahil kudus al-ilahil wahid. Nah, kadang orang itu memahami Trinitas itu dari sudut pandang mengaburkan berbagai macam disiplin ilmu. Begini, di mana-mana juga kalau orang bicara tentang 1 tambah 1 tambah 1, itu ya sama dengan 3, tidak ada 1 plus 1 plus 1 sama dengan 1. Yang sering muncul begitu. Maka Tritunggal itu tidak masuk akal. Sering kan mendengar begitu? Padahal yang terjadi bukan Tritunggal tidak masuk akal. Tidak masuk di akalnya dia. Pertanyaannya ini, seringkali orang mengaburkan batas-batas ilmu. Pertanyaannya siapa yang suruh menjumlahkan? Atau yang kedua, yang kamu jumlahkan itu apa dulu? Ya toh? Kalau dikatakan, kenapa harus dijumlahkan? Coba dikalikan. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Terus yang kemudian, apa yang dia jumlahkan? Kalau sesuatu yang terbatas, itu kan terikat. Maka kalau ditambahkan ya pasti akan menambah jumlahnya yang juga terbatas. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 itu terbatas karena lebih kecil dari 4. Lebih kecil dari 5. 1 lebih kecil dari 2. Tapi coba yang ditambahkan diganti. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, tetap juga tak terhingga. Maka pertanyaan, salah sendiri kamu jumlah. Yang kamu jumlah itu apa? Itu 1. Kedua, kalau mata kuliah filsafat orang seperti ini tidak saya luluskan. Karena apa? Karena dia melanggar batas-batas keilmuan. Tidak usah jauh-jauh. Kalau Anda belajar di fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas sastra, kan selalu ada yang namanya filsafat ilmu. Kan? Itu dasar semua ilmu pengetahuan. Nah, ada yang dinamakan abstraksi. 3 abstraksi untuk manusia mendapatkan jenis pengetahuan. Itu tergantung tingkat abstraksinya. Itu yang namanya filsafat pertama.
Nah ini pendasarannya dulu. Kata Aristoteles, ini sebelum kita ngomong kitab suci ini, kita ngomong filsafat dulu. Pikirannya didandani dulu. Ya, 3 abstraksi. Abstraksi itu artinya apa sih Bapak Ibu? Abstraksi itu dari bahasa Latin abstrahire. Abstrahire itu artinya mengambil jarak dari. Ini gambarnya Aristoteles itu. Mengambil jarak dari. Untuk mendapatkan kebenaran objektif. Apa yang namanya kebenaran objektif? Kebenaran yang bisa di cross check dari objeknya. Misalnya, HP ini persegi panjang. Semua mata melihat ini persegi panjang. Karena saya berjarak dengan bendanya. Anda berjarak dengan bendanya. Maka benda ini objek, yang melihat dan memikirnya subjek. Maka kebenaran ini namanya kebenaran objektif. Coba kalau HP ini saya rapatkan di mata saya. Cuman kelihatan gelap. Ya kan? Orang yang melihat dalam kegelapan begini dia tidak tahu apa-apa. Agamanya sendiri paling baik. Filosofinya sendiri paling baik. Karena matanya ditutup tidak pernah melihat yang lain. Inilah kebenaran subjektif. Lah kata filsafat pertamanya Aristoteles itu tingkat pertama manusia berpikir itu namanya fisik. Fisik itu kalau tidak lihat bendanya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Bola ini bulat, semua mata melihat bola itu bulat. Benarlah bola itu bulat ketika orang melihat bendanya. Ketika bolanya di depankan mata begini nggak kelihatan, yang kelihatan hanya gelap. Ini kebenaran paling rendah. Jadi kebenaran paling rendah itu fisik. Kalau tidak lihat fisiknya, tidak percaya. Tingkat kedua selain fisik itu namanya matesis. Basicnya bukan lagi melihat, tapi berhitung. Sekalipun nggak ada bendanya, dunia ilmu pengetahuan sepakat kalau 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas. Benar tidak? Tanpa melihat bendanya loh, itu namanya matesis. Menghitung, kalkulatif. 5 kali 5 sama dengan 25. 10 kali 10 sama dengan 100. 100 kali 10 sama dengan 1000. Itu tanpa melihat bendanya, dunia pengetahuan tidak akan meragukan itu. Nah kebenaran kedua itu melahirkan ilmu matematika. Jadi makanya tadi saya awali dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Karena yang ditambahkan itu terbatas. Coba kalau yang ditambahkan tak terbatas. Tak terhingga, tambah tak terhingga, tambah tak terhingga, tetap tidak terhingga. Lalu setelah fisik, matesis itu yang dinamakan metafisik. Metafisik itulah teologi kata Aristoteles. Meta itu di sebalik, fisik itu yang kelihatan. Tuhan itu berada di wilayah di balik yang kelihatan. Tuhan itu ada di balik yang ada. Ya toh? Kalau ketika saudara-saudara pergi ke gereja, 2-3 orang berkumpul, maka Yesus akan hadir. Saudara-saudara percayalah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu karena Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tidak seorang pun kemudian mencari-cari mana, nggak ada gitu kan? Kalau orang Tuhan ada di sini, mana orang itu otaknya perlu diperiksakan. Karena tidak bisa membedakan yang metafisik dan yang fisik. Lah makanya kalau menjumlah Tuhan itu keliru. Tuhan itu sendiri di wilayah tak terbatas kok dijumlahkan. Mau dijumlahkan kalau Tuhan itu tidak terikat oleh ruang, tidak terikat oleh waktu. Maka sering saya sampaikan. Ketika orang mendewa-dewakan apa yang dinamakan monoteisme. Monoteisme itu asalnya dari kata monos. Mono itu artinya satu, theos itu artinya Allah. Jadi Allah itu hanya satu. Itu sesungguhnya baru diucapkan
oleh ilmu agama-agama. Antara lain namanya Henry Moore. Itu meninggal tahun 1683, itu zamannya Trunojoyo itu. Zamannya VOC kan, zamannya Trunojoyo itu. Penangkapan Trunojoyo itu kan tahunnya tahun-tahun yang berdekatan dengan tahun itulah. 1680 dan seterusnya itu. Panembahan Romo yang terakhir ditangkap di Gunung Kidul. Kalau kita lihat sejarah Jawa. Jadi itu ilmu yang klasifikasinya ditentukan oleh ilmu agama-agama. Tapi yang namanya pengalaman iman itu mendahului rumusan. Ya toh? Kadang orang tidak bisa membedakan. Wah, kalau ngomong monoteisme itu dianggap begitu pentingnya. Padahal Alkitab sudah mengingatkan kepada kita, Yakobus pasal 2 ayat 19. Kamu percaya bahwa Allah itu hanya satu. Apakah itu buruk? Enggak. Itu baik, kata Alkitab. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi kalau sekedar membilang Tuhan, kalau sekedar mengatakan Tuhan itu satu, itu bukan prestasi, wong setan pun bisa kok. Nah, buktinya apa kalau itu bukan prestasi? Setan pun bisa. Ya, buktinya begini. Apakah keesaan Tuhan itu begitu pentingnya sampai dijadikan iklan benderanya ISIS? Apa itu begitu pentingnya? Oh iya, itu sangat penting. Coba kita pikir ulang. Ketika Tuhan belum menciptakan apa-apa, belum menciptakan siapa-siapa. Katanya orang Jawa itu, nalika jagat iki isih awang wong, mbuh sing ngono apa katanya. Orang Jawa. Kita tidak tahu apa-apa. Hanya ada Tuhan. Tuhan itu kan satu. Apa butuh 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda? Perlu enggak 1, 2, 3? Wong yang ada di enggak tahu alam semesta juga belum ada. Yang ada itu hanya Dia, Tuhan. Satu-satunya keberadaan. Apa butuh kata 1, 2, 3? Adanya 1 itu karena ada 2, ada pembandingnya. Adanya 2 karena ada 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ketika Tuhan tanpa pembanding tidak butuh penegasan Allah itu esa. Betul apa tidak? Bahkan kata aku pun itu enggak digunakan. Aku itu kan ada pembandingnya, ada engkau. Karena sesudah ada yang lain baru ada aku untuk membedakan dengan engkau. Karena ada yang lain lebih daripada satu, engkau dan dia. Karena dianya lebih daripada satu, mereka. Karena kamunya lebih dari satu, kalian. Maka setelah ada kejamaan, baru dibutuhkan hitungan angka 1, 2, 3, Pak Gendut naik kuda. Benar apa tidak? Tapi kenapa monoteisme akhirnya ada? Itu karena ada komitmen ciptaan terhadap penciptanya. Benar toh? Makanya ketika Tuhan menegaskan identitasnya kepada Musa, dia tidak mengatakan akulah Tuhan yang Maha Esa, enggak. Dia mengatakan Asyar aku adalah aku. Jadi aku ya aku, enggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Bahasa aslinya Asyar itu berasal dari kata hayah yang artinya ada. Kalau diterjemahkan secara harafiah, aku ada yang aku ada. Makanya dalam doa Yahudi namanya Adon Olam. Itu ditegaskan bahwa Tuhan itu yang ada, yang sudah ada, dan yang seterusnya ada, yang maha kuasa. Doa Yahudi inilah yang dikutip oleh Yohanes ketika dia mendapatkan wahyu di Pulau Patmos. Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu bahasa Ibraninya Vihu hayah, Vihu howeh, Vihu yihye, betif arah. Dia dulu ada, kini ada, akan ada.